فاستغفروه ثم توبوا إليه. الفصل الثاني في حقوق الزوج الواجبة على الزوجة. Pasal yang kedua ini di antara pasal yang sangat menghebohkan dan bahkan di antara inti kitab ini. Di antara kitab Uqudul Jain yang intinya adalah hak-hak suami yang wajib dilakukan kepada sang istri. Artinya kewajiban suami kepada istri. Kalau suami tidak menjalankannya dosa besar. Sederajat dengan orang-orang kafir. Karena namanya dosa besar sederajat dengan orang kafir. Seperti orang yang meninggalkan sholat satu waktu saja. Sederajat dia dengan orang Nasrani, sederajat dia dengan orang Yahudi, sederajat dia dengan babi, sederajat dia dengan anjing, sederajat dengan pezina, sederajat dia dengan pembunuh. Itu orang yang meninggalkan satu sholat, satu kewajiban sholat. Nah, begitu juga orang yang suami tidak menjalankan kewajiban kepada istri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suratin Nisa'i, dalam surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i. Laki-laki itu lebih istimewa daripada perempuan. Ada diartikan lebih kuat daripada perempuan. Dan dua-duanya boleh diartikan. Artinya kenapa disebut dengan laki-laki lebih kuat daripada perempuan? Kita lihat di sini. Ay musallatuna ala ta'dibihinna. Laki-laki itu diberikan beban untuk mendidik perempuan. Ya, laki-laki musallatun, isim maf'ul. Kalau isim fa'il musallitun. Jadi laki-laki itu diberikan beban, diberikan tanggung jawab untuk mendidik perempuan. Karena tugas suami mendidik istri. Jadi kewajiban yang paling utama buat sang suami bukanlah duit. Ya, bukanlah rumah, bukanlah kendaraan, bukan apa, bukan. Bagaimana pendidikan mereka ketika nikah dengan sebelum nikah sama atau berbeda? Kewajiban kita tuh mendidik istri kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban yang sedini mungkin. Bahkan ketika kita baru saja mendapatkan kehalalannya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Kewajiban kita untuk mengenalkan istri kita kepada Allah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lihat nih. Perempuan jangan ngiri tentang ayat ini. Waduh, kok laki-laki lebih istimewa? Kalau laki-laki lebih kuat, ntar dulu. Diam dulu. Ini masih koma. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i. Laki-laki itu lebih istimewa, lebih kuat daripada kaum perempuan. Ay musallatuna 'ala ta'dibihinna. Diberikan amanah untuk mendidik perempuan, tapi perempuan tidak wajib mendidik laki-laki. Makanya kalau misalnya kita mau nikah, kalau kita mau nikah, bagusnya laki-laki lebih alim daripada perempuan. Laki-laki lebih pintar daripada perempuan. Bima faddalallahu bihi ba'dahum ay ar-rijala ala ba'din ay an-nisa'i. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia sebahagian mereka laki-laki atas sebagian kaum perempuan. Laki-laki ini biasanya lebih banyak karunianya daripada perempuan. Dalam masalah apa? Ingat nih. Wa bima anfaqu, terhadap apa yang mereka nafkahkan. Kewajiban suami memberikan nafkah, berarti kan kelebihan. Istri diberi nafkah. Suami wajib memberikan nafkah. Apakah yang disebut dengan nafkah di sini? Cilok. Benar sih cilok untuk kenyangin. Tapi kira-kira makan daging kambing, madu, susu, itu makanannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mudahkan dalam perjalanan pertempurannya. Itu dalam menjalankan kewajiban. Kewajiban itu zahir, kewajiban batin menenangkan istri. Biar istri tenang. Gitu. Gimana sih biar istri tenang? Tenang, nggak keluh kesah, nggak bingung. Walaupun itu ibaratnya gajian cuma sekedar 4 juta, gimana kira-kira istri bisa menjadi tenang? Kewajiban kita. 4 juta dipotong kontrakan, bayaran anak-anak lagi, belum lagi bekal kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Sisa berapa? Tapi kan kita kewajiban kita memberikan ketenangan kepada istri. Tenang, ya udah Bu, alhamdulillah. Bentar lagi juga insya Allah dapat. Ada lagi insya Allah ya Bu, sabar. Ya Bu, sabar. Ya terus itu kewajiban kita sebagai suami. Dan kita lihat istri kita sholatnya, zikirannya, ngajinya tuh lihat. Jangan kita biarkan istri kita tidak sholat. Istri kita tidak zikir, istri kita tidak ngaji. Min amwalihim, dari harta mereka laki-laki. Jadi kewajiban suami memberikan nafkah dari hartanya. Yang penting ada kewajiban kita laki-laki memberikan nafkah. Gak usah malu. Kita hidup di kota metropolitan seperti Jakarta atau di mana saja kaum laki-laki berada. Kewajiban mereka ngasih nafkah. Gak usah pakai malu. Hatta kita menjadi tukang sapu atau tukang pembersih tempat dan sebagainya, nggak pakai malu, halal, dan thayyiban. Man anfaq, barang siapa, kalau anfaq berarti suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ala ahli, kepada suami, kepada keluarganya, yaitu kepada anak dan istrinya, dengan rizki yang halal, nafkah yang halal, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Istri dan anak-anaknya menjadi istri yang solehah dan anak-anaknya soleh dan solehah. Bahkan dikatakan oleh mereka para ulama mengatakan dia mau atau dia tidak mau. Dia mau atau dia tidak mau. Dia tahu atau dia tidak tahu, dengan rezeki yang halal itu memberikan aura tersendiri, cahaya tersendiri kepada istri dan anak-anak. Dan kebalikannya, jangan sekali kita memberikan nafkah kepada anak dan istri rezeki yang haram. Walau syai'an yasiran minal harami, walaupun sedikit sekali dari yang haram. Ibarat kita kalau dalam rupiah mungkin 1.000 rupiah, tapi haram. 1.000 rupiah haram, kita bohong kepada orang. Kita jualan, Pak, demi Allah, ini kalau misalnya dari toko harganya atau dari pabrik harganya 5.000, padahal harganya 2.000. Demi untuk kita mendapatkan untung cuma sekadar 1.000, 2.000, dosa besar. Kita memberikan rezeki berarti kepada anak dan istri dengan rezeki yang haram. Nauzubillah min dzalik. Serem kalau dari rezeki yang haram nanti itu udah diatur lewat syariatul Islam. Berapa banyak istri-istri selingkuh gara-gara rezekinya haram. Dan berapa banyak anak-anaknya itu kena narkoba, kena free sex dan sebagainya dari lantaran rezekinya haram. Untuk belajar nggak bisa-bisa. Disuruh ngaji nggak bisa, disuruh sekolah nggak bisa, disuruh sholat apalagi berat. Yusalluna wa hum kusala dalam firman Allah. Mereka sholat tetapi mereka malas karena ada makanannya yang haram. Fi nikahihinna, dalam nikah kal mahri, yang wajib ngasih mas kawin suami bukan istri. Tidak sebagaimana ada adat yang lain, istri ngasih suami, tidak. Kesian, enak-enakan tuh suami dapat dapat mas kawin dari sang istri, kesian banget. Enggak, kewajiban. Andaikan di sini ada syariat, di sini ada adat dilunturkan. Mau adat apapun juga. Ini syariat, ini adat dilunturkan. Wa idza ijtama'a ma baina syariati wal adat. Andaikan berjumpa antara adat dan syariat, antara syariat dan adat, maka adat wajib dikalahkan. Wajib. Ketika itu wajib dikalahkan. Itu. Oh, ini kewajiban menurut adat kita, menurut kampung kita, perempuan harus ngasih mas kawin kepada suami. Enggak pakai. Kenapa? Itu sudah berlawanan dengan syariat. Wa idza kanat al-'adah mukhalifan li syariah, kalau itu adat berlawanan dengan syariat, seketika tidak berlaku adat tersebut. Dalam mendidik anak, sedini mungkin kita didik anak untuk lebih kenal kepada Allah dan Rasulullah terlebih dahulu, sebelum mereka kenal dunia. Kalau mereka udah kenal dunia duluan, kita kebagian dosa, jemaah. Kita mendidik anak duluan. Mana syariat atau adat? Syariat terlebih dahulu. Karena ini kewajiban. Ajarkan kita kepada anak kita tentang Allah, tentang Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah.
Kita ajarkan Al-Quran yang benar dan baik. Bisa jadi di zaman sekarang orang, Masya Allah, bahasa Inggrisnya lihai, bahasa Spanyolnya kayak air, Masya Allah. Atau bahasa Belanda dan sebagainya hebat. Suruh baca Quran gak bisa. Dosa besar kita sebagai orang tua aja. Dosa besar. Hatta tuh anak-anak kita menjadi juara matematik di Olimpiade. Anak kita juara matematik, juara fisika, juara kimia. Tapi Al-Quran tidak bisa, itu tidak menjadi kebanggaan. A'udzubillah, astagfirullahaladzim, a'udzubillah. Bahasa Inggrisnya hebat, Masya Allah. Kursusnya udah bukan cuma sekadar kursus, bahkan dia belajar di luar negeri. Hebat. Mau anak kita mau belajar dan kursus apapun boleh. Anak kita mau jadi jenderal atau anak kita mau jadi nanti pada akhirnya gubernur, presiden, boleh. Tapi Islam enggak boleh. Ditinggalkan. Udah jadi pejabat baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim warahmatullah. Enggak ada warahmatullah. Warahmatullah. Allah bukan Allah. Bukan. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Berapa banyak orang ngomong ya Allah, ya Allah. Bukan Tuhan, ya Allah. Ya Allah lagi, bukan Tuhan, Allah. Ajarkan anak kita sedini mungkin dari kecil kita ajarkan anak lafzul jalalah. Ajarkan tentang keagungan Allah, keagungan Rasulullah, keluarga, para sahabat, para ulama. Biarkan mereka di kecil, dari masih kecil udah cinta kepada mereka para ulama. Gitu. Di HP-nya mereka, DP-nya ulama, bukan artis. Bukan. Di rumahnya, di rumah kita, di rumah mereka, anak-anak kita, di kamar mereka ada foto ulama, bukan foto yang lain, bukan. Itu kewajiban kita nih jamaah sekalian. Jamaah, kewajiban. Gitu. Astagfirullahaladzim. Apalagi kita biarkan di dalam rumah kita foto-foto telanjang. Contohnya, kan ada sebagian orang ketika nikah, perempuan-perempuan telanjang, pakai mengikutin adat, kemben gitu. Tobat. Yang udah nikah pakai adat kayak gitu, tobat. Tobat nasuha. Dosa besar kah? Dosa besar aurat. Ditampilkan. Giliran mandi semuanya, RT, RW, sampai lurah melihat perempuan mandi. Ini perempuan lagi mandi. La ilaha illallah. Orang-orang dulu mandi malu ketahuan. Ini orang sekarang dipublikasikan bahkan. Dosa besar jamaah sekalian. Kemudian terus ditaruh di rumahnya, anak-anaknya ngelihat, tamu-tamunya ngelihat, seberapa banyak orang yang lihat, dosanya luar biasa. Nah kalau udah terjadi seperti itu buang, ganti. Jangan sampai anak kita ngelihat masa-masa kita yang kelam itu kelam jamaah sekalian. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariatul Islam mukhalif namanya. Gitu. Bukan berarti jadi tukang ojek kemudian gak sholat pula, dosa lagi. Gitu. Jadi galal mufassiruna, mereka para ulama tafsir berkata, tafdilur rijali alaihinna, keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, min wujuhin katsiratin, dari segi yang sangat banyak. Haqiqatan wa syar'iyatan. Haqiqatan kanat atau syar'iyatan kanat, taklirnya seperti itu. Haqiqatan atau syar'iyatan, secara hakikat atau secara syariat. Hakikat laki-laki lebih istimewa daripada perempuan, hakikatnya memang benar. Coba lihat kekuatannya. Kekuatannya, laki berlaju dan berjalan, lari dan apa semuanya kuat. Menghadapi berbagai macam permasalahan lebih kuat. Suami nggak boleh bodoh. Ya, suami nggak boleh bodoh. Kita kaum muslimin nggak boleh bodoh. Dosa. Bodoh itu dosa. Bodoh itu lebih daripada iblis. Kita nggak suka iblis. Bodoh lebih daripada iblis. Mendingan kita punya musuh pintar daripada kita punya teman bodoh. Makanya kita nggak boleh jadi orang bodoh, jamaah sekalian. Tidak boleh. Terharamkan kaum muslimin, apalagi kalau misalnya dia mempunyai istri dan anak, bodoh itu tidak diperbolehkan. Bahkan bodoh itu membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulubahum 'alal 'amali syagati asbah. Hati mereka laki-laki dengan menghadapi permasalahan yang berat, yang sulit itu lebih sabar.
Kalau kita ini laki-laki dihujat, sabar kita. Difitnah, sabar kita. Dijelekin orang, sabar kita. Tapi kalau perempuan, baru dijelekin sama tetangga dikit aja, dia nangis. Umumnya. Wal kitabatu ghaliban, dan dalam segi tulisan. Kita lihat memang sejarah Islam. Penulis-penulis Al-Quran itu dari kelompok laki-laki. Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Utsman bin Affan, apa semuanya itu banyak dari kaum laki-laki. Bahkan penulis kitab kebanyakan kaum laki-laki. Wal furusiyah. Furusiyah itu memanah. Zaman dahulu untuk persiapan perang laki-laki belajar memanah. Walaupun sekarang banyak perempuan juga memanah. Tapi perempuan memanah zaman sekarang buat apa? Buat perlombaan. Kalau laki-laki dulu memanah buat peperangan. Jadi dengan kekurangannya perempuan harus tahu diri. Dan begitu juga kita dengan kelebihannya nggak boleh congkak dan tidak boleh sombong kita kaum laki-laki. Wal jihad, yang perang, yang berada di medan laga memerangi orang-orang kafir. Kalau terjadinya peperangan, kaum laki-laki. Pimpinan perang, jenderalnya apa semuanya kaum laki-laki. Wal adzan, yang jadi muadzin, yang adzan Allahu Akbar, laki-laki, nggak boleh perempuan. Wal khutbatul Jum'ah, khutbah Id, khutbah meminang, perempuan dipinang, laki-laki meminang. Wal Jum'ah, Jumat, kewajiban penting, perempuan tidak wajib untuk Jumat, tapi laki-laki wajib untuk Jumat. Wal i'tikaf, kemudian laki-laki berperan ketika ke masjid, banyak i'tikaf. Perempuan boleh i'tikaf tapi tidak sebagaimana dianjurkan untuk kaum laki-laki. Wa syahadah, persaksian, saksi, yang menjadikan saksi laki-laki. Walaupun perempuan ada 4, laki-laki jadi 2, tetap 2-nya yang dianggap. Sampai sini ditandai. Apakah ada pertanyaan? Kita ketemu lagi di berikutnya insya Allah, di kitab yang berbeda insya Allah.